Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan pastinya happy selalu ya. Pertama-tama yang terhormat Bapak Ibrahim Bali Pamungkas selaku dosen mata kuliah praktik komputer bisnis. So, di video kali ini perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin membahas mengenai digital marketing. Kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Fahrul Alam yang akan menyampaikan mengenai kesimpulan dari video ini, Muhammad Hafiz yang akan menyampaikan tentang jenis-jenis digital marketing, dan ada Muhammad Ramadan yang akan menyampaikan kelebihan dari digital marketing itu sendiri, dan ada juga Nika Almi yang akan menyampaikan strategi-strategi apa sih yang akan dihadapi kalau menggunakan digital marketing. Serta saya sendiri Nur Afita Indasari yang akan menyampaikan apa itu sebenarnya digital marketing, tujuan dan pentingnya digital marketing khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. So, tetap tonton videonya dan simak videonya. Let's go! Halo, sebelumnya kalian pernah tahu nggak sih apa itu digital marketing? Nih ya, seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan internet yang semakin bagus, semakin cepat, semakin luas, dan tren bisnis juga yang semakin bervariasi, nggak akan menutup kemungkinan tren digital marketing itu ada. Nah, kalau kalian sering melihat kampanye online di website atau sosial media dari suatu perusahaan atau akun, itu juga bisa dinamakan digital marketing loh. Wait, jadi sebetulnya digital marketing itu apa? Oke nih ya, jadi dapat disimpulkan, digital marketing itu merupakan suatu kegiatan mempromosikan produk, brand, serta jasa dengan menggunakan digital media. Terus tujuan dari digital marketing itu apa? Kenapa mempromosikannya melalui digital? Kenapa tidak tradisional saja? Tujuan dari digital marketing maupun marketing lainnya sebetulnya sama saja. Sama-sama menarik konsumen atau calon konsumen. Akan tetapi, kalau kalian menggunakan digital, kalian akan merasakan manfaatnya dengan cepat, yaitu menarik konsumen dengan cepat. Karena balik lagi, kemajuan teknologi dan perkembangan internet yang semakin cepat dan luas, gak menutup kemungkinan calon konsumen itu tahu akan produk yang kita iklankan. Dan peluang untuk tertarik dengan produk kita itu semakin besar. Lalu kalau begitu pentingnya digital marketing khususnya di masa pandemi ini apa? Pentingnya digital marketing di masa pandemi seperti ini kita dapat mengefisiensi anggaran yang akan kita keluarkan. Dan kita juga dapat meningkatkan penjualan kita. Karena dapat dilihat juga di masa pandemi seperti ini apa-apanya kan jadi online tuh. Jadi nggak menutup kemungkinan rating penjualan kita itu akan bertambah apabila kita menggunakan digital marketingnya dengan tepat. So, itulah penjelasan apa itu digital marketing, tujuan dan pentingnya digital marketing khususnya di masa pandemi. Berikut akan disampaikan kelebihan dari digital marketing. Let's go! Kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dari digital marketing. Nah, yang pertama itu dapat mengoptimalkan penyebaran iklan menjadi sangat cepat dan luas karena digital marketing itu sifatnya real time atau tepat waktu. Yang kedua, dengan media online atau digital marketing kita bisa langsung mengevaluasi hasil dari promosi yang kita buat. Nah, dari baik atau enggaknya respon dari konsumen itu bisa langsung kita lihat karena hasil promosi bisa langsung diketahui nih, seperti berapa lama produknya dilihat oleh konsumen, berapa banyak orang yang melihat, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita juga pasti lebih ngerasain kelebihan-kelebihannya, seperti lebih hemat biaya promosinya, karena nggak harus cetak brosur atau koran gitu kan. Dia juga efektif, karena nggak buang-buang waktu. Tinggal kita bikin promosi di media online, tinggal kita posting, udah jadi selesai. Nah, yang terakhir itu dapat membangun nama brand dengan digital marketing jadi lebih baik.
Karena apa? Karena sebelumnya kan konsumen sebelum membeli dia pasti bakal nyari tahu dulu tentang brand yang kita promosiin, tentang barang yang kita promosiin gitu. Pasti cari tahu dulu dari brand apakah baik atau enggak, kelebihannya apa aja gitu. Ya, sekiranya sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis digital marketing. Jenis pertama yaitu website situs. Web ini sangat populer untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk dan layanan bermerek. Dengan menggunakan web ini, kamu dapat menjangkau lebih banyak pengguna tersebar di seluruh wilayah. Kamu juga dapat memperkenalkan profil perusahaan kamu. Jenis kedua adalah search engine marketing. Dibagi menjadi dua jenis, yaitu CIO dan CIM. CIO termasuk dalam digital marketing tanpa mengeluarkan banyak modal untuk membantu website tampil di halaman pertama mesin mencari Google. Sedangkan CIM adalah singkatan dari search engine marketing dan memiliki tujuan yang sama dengan CIO tetapi dengan biaya yang lebih tinggi. Jenis ketiga adalah pemasaran email atau email advertising yang dapat mempromosikan berbagai konten dan informasi terkait produk yang memperluaskan melalui media email. Strategi ini terbukti sangat efektif dalam meningkatkan jumlah pengunjung. Jenis keempat adalah bentuk iklan melalui situs jejaring media sosial. Ada banyak platform yang menawarkan kemampuan untuk mempromosikan produk kamu. Contohnya Facebook ADS, Instagram ADS, dan Twitter ADS. Keuntungan menggunakan media sosial adalah tidak memerlukan biaya pemasaran yang signifikan dan dapat menjangkau berbagai pelanggan melalui saluran yang dibuatnya. Jenis kelima adalah online advertising. Adalah pemasaran digital berbayar melalui internet. Kamu harus membayar lebih sedikit, tetapi kamu menjadi konsumen dan mendapatkan hasil lebih cepat daripada strategi CIO. Yang terakhir yaitu video marketing. Kamu dapat menggunakan media berformat video untuk menampilkan informasi tentang produk atau layanan kamu. Salah satu saluran untuk mempromosikan jasa atau produk kamu adalah YouTube. Di sana kamu dapat mengunggah video dengan konten yang menarik terkait produk dan aktivitas bisnis kamu. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, masuk pada pembahasan mengenai strategi digital marketing yang tepat untuk membantu bisnis di era digitalisasi modern. Yang pertama adalah Search Engine Optimization atau SEO. Nah, biasanya untuk memperoleh peringkat halaman yang baik di mesin pencari, salah satu metode yang efektif adalah dengan melakukan optimasi SEO. SEO adalah bentuk apresiasi untuk situs web yang masuk pada halaman pertama di mesin pencarian. SEO sendiri terbagi menjadi dua jenis, on-page dan off-page. Untuk on-page sendiri lebih mengarah kepada proses optimasi pada halaman websitenya, sedangkan off-page merupakan proses optimasi yang dilakukan dengan bantuan dari website lain untuk meningkatkan kredibilitas situs Anda. Yang kedua adalah pay-per-click. Adalah sebuah cara untuk mengarahkan traffic pengunjung untuk masuk ke website Anda dengan bayaran setiap kliknya. Contoh yang sering digunakan adalah Google AdWords, Facebook Ads, Twitter Ads, dan contoh yang lainnya. Cara kerjanya adalah Anda harus membayar terlebih dahulu untuk mendapatkan slot atau posisi teratas pada mesin pencari dan dikenakan biaya setiap kliknya. Ketiga adalah content marketing, adalah mempromosikan produk melalui tulisan atau artikel. Anda dapat membuat tulisan yang dapat mempengaruhi pembaca untuk menggunakan produk atau jasa Anda. Dalam menggunakan pemasaran konten ini, juga harus menerapkan beberapa aturan dan kaidah penulisan yang benar dan telah menerapkan SEO friendly. Seorang penulisan konten atau biasa disebut dengan content writer akan membuat berbagai tulisan dalam bentuk blog, artikel, brosur online, dan e-book, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah affiliate program. Program afiliasi merupakan suatu pekerjaan untuk mempromosikan sebuah produk milik suatu perusahaan atau agensi, di mana ketika produk tersebut berhasil terjual, maka orang yang mempromosikan produk mendapatkan tambahan komisi yang telah disepakati oleh perusahaan. Anda dapat melakukan kegiatan promosi di mana saja serta dapat melakukan proses monitoring dengan lebih mudah. Yang keenam adalah Google Business School. Dengan membuat akun pada Google Business School,
Fungsinya adalah untuk memberikan informasi secara lengkap mengenai nama perusahaan, jam kerja, alamat kantor, jenis perusahaan, hingga lokasi kantor Anda. Sehingga customer dapat lebih mudah untuk menemukan lokasi Anda secara akurat yang telah terintegrasi dengan Google Maps. Strategi terakhir yang dapat Anda lakukan adalah dengan melakukan otomatisasi pemasaran. Belajar digital marketing juga dapat dilakukan dengan mulai menyusun alur pekerjaan seperti menjadwal daftar unggahan konten, melakukan manajemen konten pada media sosial, dan lain-lain. Nah, itu dia strategi digital marketing yang harus kamu coba di era digital ini. Saat ini memang banyak sekali kemudahan yang diberikan dengan adanya teknologi. Terkait dengan online marketing ini, selamat mempelajari. Hayo, jadi udah paham belum apa itu digital marketing? Well, kita simpulin aja kali ya. Digital marketing itu adalah promosi produk yang menggunakan media digital dan internet yang memiliki kelebihan yaitu penyebaran cepat dan luas, mudah dan efektif, yang bertujuan untuk mendapatkan konsumen secara cepat dan banyak. Jenis dari digital marketing seperti website mengharuskan kita untuk menggunakan strategi SEO agar website yang kamu miliki dapat menjadi halaman pertama dan teratas di pencarian Google. Kalau kamu ingin memulai digital marketing, kamu minimal harus memiliki alat yang digunakan untuk melakukan pemasarannya, seperti website. Setelah itu, kamu juga harus menyiapkan konten yang menarik perhatian dan shareable. Dan jangan lupa, kamu juga harus mengunggah dan mengevaluasi hasil dari promosi kamu. Setelah itu, usahakan kamu memiliki profil bisnis bagus karena dapat mempengaruhi brand kamu kalau kamu ingin masuk ke forum marketplace public. And the last info aja ya, kalau kamu ingin belajar mengenai digital marketing dan mendapatkan sertifikat dari Google, kamu bisa mengunjungi Google Digital Garage. Di situ banyak banget materi yang bisa kamu pelajari secara gratis. Yeay, akhirnya selesai udah ya penjelasan kita tentang digital marketing. Seru gak? Banyak pengetahuan gak yang bisa diambil? Ya semoga aja teman bisa paham ya sama apa yang dijelasin oleh rekan-rekan saya tadi. Ya, mungkin ya segitu aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami bila ada kesalahan kata atau apa-apa. Ya, mohon dibukakan pintu maaf ya. Ya, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.